Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya, ikhwan fiddin azanillah wa yakum. Kita berjumpa lagi untuk membahas talaqi buku ini, metode Asy-Syafi'i sistem makhraji, dan juga kita insya Allah akan membahas ilmu tajwid praktisnya insya Allah. Ya, untuk sekarang dimulai dari yang belum menyelesaikan metode Asy-Syafi'i sistem makhraji. Silakan dimulai dari Erwin dulu. Silakan. Ya, insyaallah. Ya, di halaman 73. Ya, silakan dibaca. Fatawalla Fir'aunu fajama'a. Ini 73 ya? Ya, 73 ya. Ya, pada. Wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Udah ya, cukup. Terus. Wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Terus. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sekali lagi di sini. Wa zidnahum huda. Ulang lagi. Innahum fityatun amanu biasa a. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Hu-nya enggak boleh banyak. Wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya. Terus enggak apa-apa. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Agak panjang. Bi ibadi. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Terus. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Sekali lagi ulang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Lita'jala bih. Enggak boleh panjang ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Terus. Kana miqdaruhu khamsina alfasana. Kana miqdaruhu khamsina alfasana. Terus. Alladzina
alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Terus wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. terus Inna syaitana kana lirahmani asiya. sekali lagi lirrahmani asiya. Ulang. Inna syaitana kana lirahmani asiya. Jadi tasdid pada huruf ra begini. Lirrahmani asiya. Lirrahmani asiya. Ulang. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Ayo. Bismillah. Ya, udah lumayan bagus. Tinggal lebih banyak di murojaah terus nanti insya Allah perlahan mana huruf yang tebal dan huruf yang tipis itu makin nampak insya Allah. Ya, tapi secara umum udah lumayan bagus ya. Tinggal tadi sedikit saja mengenai mengenai panjang pendek itu kadang ada yang kurang sedikit kadarnya ya. Tapi udah insya Allah udah lumayan ya. Ya boleh dilanjut. Nah, halaman 74 ya. Alhamdulillah. Ya coba dibaca halaman 74 silakan. Summat taqaw wa amanu summat taqaw wa ahsanu. Ya konsentrasi idgham pada wawu di sini nih, ini terjadi idgham nih. Wawu sukun bertemu wawu ya. Jadi dia idgham ke huruf ini. Jadi nggak boleh ditempo. Summat taqaw wa amanu. Summat taqaw wa amanu. Jadi taqaw wa langsung. Ya, ini idgham ini namanya. Ya. Idgham mutamatsilain. Jadi hurufnya sama. Ya. Wawu sukun bertemu wawu, ya kan? Nah, maka ini nggak boleh ditempo. Idgham yang itu ditempo itu kalau huruf nun dan mim saja. Selain mim dan nun itu nggak ada yang boleh ditahan, nggak ada yang boleh ditempo. Paham ya? Summat taqaw wa amanu summat taqaw wa ahsanu. Summat taqaw wa amanu summat taqaw wa ahsanu. Nah, gitu ya. Terus. Wala yahiqul makru sayyi'u ila wala yahiqul panjang. Wala yahiqul hi-nya panjang. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Ya, di sini sayyi'u illa bi ahli. Iya, langsung. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Wala yahiqul makru sayyi'u wala yahiqul makru sayyi'u sayyi'u illa wala yahiqul
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. Alhamdulillah ya, tinggal di murojaah dilancarin ya. Terus coba baris yang ketiga. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. Di kalimat la ilaha illahu ila 2 harokat aja, nggak boleh lebih dari 2 harokat. Dzalikumullahu sekali lagi. Ini ya. Sini. Ya ini. Nah, ya di sini ini. Jadi ini dibaca dengan 2 harokat. Sekali lagi coba. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illahu wala tahaduna. Kurang panjang. Dia panjangnya 6 harokat ya. Wala tahadduna ala, jadi panjang. Wala tahadduna ala, sekali lagi. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Itu ya panjang. Inna yawmal fasli kana miqata. Innal qawmastad'afuni. Innal qawmastad'afuni wa kanu yaqtulunani. Innal qawmastad'afuni. Innal qawmastad'afuni wa kanu yaqtulunani. Yes. Illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah. Alhamdulillah, berfik ya. Nah, tinggal nanti dilancarin dulu ya. Tapi udah bagus sebenarnya Erwin ya. Tinggal di murojaah. Yang perlu perhatikan di sini di kalimat summattaqaw wa amanu. Di sini nggak boleh diidgham ya. Nggak boleh ditempo gitu ya, nggak boleh ditahan. Jadi cukup dimasukkan saja ke huruf waw setelahnya tanpa ditempo. Itu yang pertama. Kemudian di sini konsentrasi di kalimat as-sayyi'u illa bi ahli as-sayyi'u. Ya. Ya di sini. Kemudian yang selanjutnya
Bedakan mana yang dibaca panjang lebih dari 2 harokat kalau ada bendera. Kalau yang nggak ada cukup 2 harokat saja. Ya. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illahu. Jadi di sini kan panjang nih. La ilaha illahu. 2 harokat saja. Jangan terlalu panjang, gitu ya. Kemudian di sini wala tahadduna 6 harokat. 6 ya, 6 harokat ini panjang ini. Ini mat yang paling panjang yang ada di dalam hukum ilmu mat ya. Ilmu tajwid di dalam pembahasan mat ini paling panjang, 6 harokat. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jadi panjang. Ya mungkin itu. Ya nanti di murojaah dulu ya. Ini di halaman 7. Ya nanti udah lumayan cukup, lumayan bagus, tapi di murojaah dulu. Jelaskan Pak Dawat. Halaman 63. Ya, silakan dibaca. Kalla innaha ladha. Baca ke bawah. Kalla innaha ladha. Kadzdzaba wa aba. Ya, konsentrasi ulang. Kadzdzaba wa aba. Masih kurang tepat. Fakadzdzaba wa aba. Fakadzdzaba wa aba. Bagus. Terus. Kaman huwa a'ma. Lagi. Kaman huwa a'ma. Wa kudziba Musa. Illa asyiyatan aw duhaha. Sekali lagi. Illa asyiyatan aw duhaha. Terus. Yujzahul jazaa'al awfa. Sekali lagi ulang. Yujzahul jazaa. Jadi huruf jim itu dipertegas. Yujzahul jazaa. Ulang. Yujzahul jazaa'al awfa. Yatazakkaru aw yakhsha. Sekali lagi. Yatazakkaru. Huruf zal dari ujung lidah. Za. Yatazakkaru aw yakhsha. Sekali lagi. Yatazakkaru aw yakhsha. Sayyi'ati ma makaru. Masih kurang tepat. Sayyi'ati ma makaru. Ya, jadi kalau ada huruf ya bertasydid, dia ditasydidkan dulu. Sayyi'ati ma makaru. Sayyi'ati ma makaru. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Konsentrasi ulang. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Qulillahu a'lamu bima labisu. Sekali lagi. Qulillahu a'lamu bima labisu. A'lamu bima labisu. Lagi ulang. Qulillahu a'lamu bima labisu. Alhamdulillah ya. Ya, jadi dari sini yang lebih menonjol adalah yang tidak ada di mat
yang tidak ada mat dipanjangkan, itu keliru di situ ya. Ya, tapi setelah dikoreksi udah bagus, sudah bisa ya. Tapi harus lebih mengutamakan konsentrasi terhadap huruf yang mat dan huruf yang tidak mat gitu. Ya. Iya, insya Allah. Tapi udah lumayan ya, tinggal lebih teliti saja. Alhamdulillah, langsung di halaman 64. Ya, ini ya, insya Allah gampang ya. Tinggal praktikkan saja, coba dibaca. Wa nasiya khalqah. Baca ke bawah. Wa nasiya khalqah faqad ahzaita. Oke, ulang. Faqad ahzaita. Jadi konsentrasi qalqalah ya. Faqad. Gitu. Lagi ulang. Faqad ahzaita. Yuriduna wajha. Lebih konsentrasi ya. Yuriduna wajha. Masih ada yang keliru di matnya. Yuriduna wajha. Gitu ya, jangan memanjangkan ya. Faqad zalama nafsah. Sekali lagi. Faqad zalama nafsah. Jadi biarkan huruf dal itu qalqalah dan mengalir. Faqad zalama nafsah. Faqad zalama nafsah. Wa hajjahu qaumuh. Baik. Wa hajjahu qaumuh. Ya, terus. Summas sabila yasharah. Lebih konsentrasi. Summas sabila yasarah. Masih kurang. Summas sabila yasharah. Bagaimana cara mempraktekkan tasdid ya? Summas sabil. Disambung ya. Summas sabila yasarah. Masih kurang. Summas sabila yasarah. Yassarah. Iya. Summas sabila yassarah. Iya. Tsummas sabila yassarah. Summas sabila yassarah. Hatta yablugha asyuddah. Konsentrasi ulang. Hatta yablugha asyuddah. Masih kurang tepat. Hatta yablugha asyuddah. Gitu. Wa ma kanu awliya. Iya, lagi ulang. Wa ma kanu awliya. Dibaca. Wa ma kanu awliya. Iya. Wa ma kanu awliya'a. Sekali lagi. Wa ma kanu. Kanu. Wa ma kanu awliya'a. Bil amsi yastasrifu. Konsentrasi. Bil amsi yastasrifu. Masih. Bil amsi yastasrifu. Iya. Yastasrihu. Bil amsi yastasrifu. Begitu. Iya. Wa aslahna lahu zawjah. Ayo. Za. Wa aslahna lahu zawjah. Oke, udah ya, alhamdulillah. Ya, jadi kembali lagi bahwasanya Bapak memang lebih sering terjatuh pada itu mat ya, pada mat. Jadi yang seharusnya tidak dibaca panjang jadi dibaca panjang. Ini. Terus sama tasdid. Iya, tasdid itu harus konsentrasi.
Tsumma sabila yassara. Konsentrasinya di sini tadi saya pikir ada yang kurang. Iya, Habis ini ada lagi. iya. Nah, coba untuk lebih tepat lagi, coba dibaca yang kiri. Wa ma huwa bibalighi. Wa ma huwa bil balighi. Lagi ulang. Wa ma huwa bibalighi. Masih keliru. Wa ma huwa bibalighi. Jangan huwa bibalighi, jangan. Wa ma huwa bibalighi. Wa ma huwa bibalighi. Nah, begitu ya. Jangan sekali-kali memanjangkan yang tidak panjang. Wa ma huwa bibalighi. Wa ma huwa bibalighi. Qalbaini fi jawji. Ulang. Qalbaini fil jawfi. Lagi. Qalbaini fil jawfi. Ya, ada yang keliru, ayo konsentrasi. Qalbaini fi jawfi. Fi jawfi. Qalbaini fi jawfi. Wahada min aduwi. Gimana, ulang. Wahada min aduwi. Masih, ayo. Wahada min aduwi. Ya, jadi tasdid pada wawu itu harus diperjelas. Wahada min aduwi. Wahada min aduwi. Min aduwi. Wahada min aduwi. Oke, udah. Terus. Nazid lahu fi harsi. Ayo ulang. Nazid lahu fi harsi. Inna Allaha balighu amri. Konsentrasi, ulang. Inna Allaha balighu amri. Wala tad'u ila bi'ilmi. Sekali lagi. Wala tad'u ila bil ilmi. Ayo lagi, ulang. Wala tad'u ila bi ilmi. Ada yang kurang. Kurang pasti. Wala tad'u illa bi ilmi. Ya. Ulaika yu'minuna bi. Terus? Hatta ya'ti Allahu bi amri. Iya, jadi ini huruf ya. Tia. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Amanu billahi wa rasulih. Sekali lagi, ulang. Amanu billahi wa rasulih. Ada yang kurang lagi. Amanu billahi wa rasulih. Salah. Amanu billahi wa rasulih. Masih kurang. Amanu billahi wa rusulih. Amanu billahi wa rasulih. Bukan ru. Amanu billahi wa rusulih. Amanu billahi wa rusulih. Amanu billahi wa rusulih. Wa innama yahtadi li nafsi. Masih, ayo ulang. Fa innama yahtadi li nafsi. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi Bapak masih sering jatuh pada kesalahan memanjangkan yang tidak panjang, terus tasdid. Itu dua poin itu. Ya. Dan ini sifatnya terulang-ulang terus. Maka nanti Bapak masih di halaman 65 lagi, ya, dicoba untuk lebih konsentrasi pada mat dan tasdid.
24. Baik, baik. Ya. Alhamdulillah. Ya, coba Mas Haji, silakan. Halaman 74. Dari atas, silakan dari atas. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. Ya, lagi ulang. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. Yes. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. Ya, lagi. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. Ya, jadi konsentrasi kalimat as-sayyi'u illa bi ahli. Sekali lagi coba. Wala yahiqul yahi 2 harokat. Wala yahiqul makru syai'u illa bi ahli. Soalnya nanti diulang terus ya. Terus Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Terus Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illahu. Terus Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali lagi, ulang. Wala tahadduna. Huruf bod itu huruf yang tebal ya. Huruf isti'la ya. Wala tahadduna ala. Ya, sekali lagi. Coba konsentrasi ulang. Wala tahadduna. Ya, jadi ditasydid dulu. Wala tahadduna ala ta'am. Ya. Tahaddu. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Inna yawmal fasli kana miqata. Masih, ayo konsentrasi. Inna yawmal fasli kana miqata. Masih ada yang kurang. Inna yawmal fasli Inna yawmal fasli kana miqata. Masih. Iya.
inna yaumal fasli kana miqata. Miqata. Iya, lanjut. Innal qaumas tad'afuni wa kadu yaqtulunani illa billati hiya ahsanu hatta balugha ashuddah. Ulang. Illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asuddah. Sih. Ya. Illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Illa billati hiya ahsanu. Jangan hiya, jangan ya. Langsung hiya ahsanu. Illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asuddah. Itu ya. Satu lagi. Yuqasimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Ya, jadi di halaman ini nanti masih di murojaah dulu ya, terutama panjang pendek sama tasdid. Itu sering salah. Ya. Ya, jadi panjang pendek dan tasdid. Di sini kita mendapatkan ini pelajaran atau mengulang tentang pelajaran yang telah lalu. Jadi ini panjangnya harus apa namanya? Tadi mana nih? Tahaduna. Iya. Ya, jadi dia panjang. Itu sudah pernah kita lewati. Terus di kalimat ya belugha asyuddah ini. Ya belugha asyuddah. Jadi kalau nggak ada mat jangan dipanjangkan. Hatta ya belugha asyuddah. Ini salah. Ya belugha asyuddah. Maksudnya. Ya, nanti di sini di halaman ini di murojaah lagi ya. Ya, terutama tasdid ya. Terus yang berikutnya mat ya. Ya, jadi tasdid sama mat ya. Ya, ini murojaah lagi. Ya. Baik. Kemudian Pak Capa, silakan Pak Capa. Di halaman ini ya. Ya, di halaman 37. Oh, ini di buku ini, buku metode Asy-Syafi'i tajwid praktis ya. Halaman 37. Ya, jadi di sini tentang idgham bigunnah. Ya, idgham bigunnah. Nah, coba ini, kemarin ini udah dibaca ya? Baru sudah ini. Udah ya. Sekarang nun sukun atau tanwin bertemu nun. Ya, silakan dibaca. Kullan namid. Konsentrasi harokatnya. Kullan numid. Ya, jadi kalau waqaf pada huruf yang qalqalah itu ditasdid dulu.
kullan numid. kullan numid, Sekali lagi. kullan numid, Tasdid selain nun dan mim itu tidak boleh ditempo ya. Jadi jangan kullan, jangan. Cukup kullan numid. Jadi kalau selain nun dan mim itu nggak boleh ditempo. oh gimana sama nun? Iya, nun dan mim saja. Kullan, ayo. kullan numid min nadhir, Lagi, ini ditempo. min nadhir, Huruf dal itu huruf yang istifal tipis ya. Min nadhir. min nadhir, Iya, jangan min nadhir, jangan. Tapi nadhir tipis. Sekali lagi. min nadhir, ya Musa lan nu'min, Lagi. ya Musa lan nu'min, Terus. summa min nutfah, Huruf po itu huruf yang tebal ya. Nutfah, nutfah. summa min nutfah, Summa min nutfah. summa min nutfah, Terus. qalu lan nu'tirak Ya. syai'in nukur, Lin itu nggak boleh ditempo. Syai'in nukur. syai'in nukur, Begitu. Jadi huruf ya itu lin itu nggak boleh ditempo, nggak boleh. Syai'in nggak boleh ya. Tapi syai'in nukur. syai'in nukur, Terus. ya Musa lan musbir, Lagi ulang. ya Musa lan nusbir, Harokatnya masih kurang. Salah. ya Musa lan nusbir, Lan nasbir. Iya, harokat fathah ya. ya Musa lan nasbir, khalaqtani min nar, Sekali lagi. khalaqtani min nar, Ya, jadi huruf ro itu dia kalau didahului fathah di waqaf tafkhim. Ya, sekali lagi. khalaqtani min nar, Min nar. khalaqtani min nar, Min nar. min nar, Jadi dimatkan dulu ya. Terus. min nur, izaman nakhirah, Sekali lagi. izaman nakhirah, Iya. min nasirin, Ya, sekali lagi. min nasirin, hitatun naghfir lakum, Sekali lagi. hitatun, Ulang. hitatun, Hiqqatun naghfir lakum. hitatun, Kurang tasdidnya. hitatun, hitatun naghfir lakum, Jadi huruf ghoin dia tidak boleh terlalu kuat ya. Hiqqatun
naghfir lakum Hittatun naghfir lakum. naghfir lakum Naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. terus Ala an nabaddila amsalakum. sekali lagi Ala an nubaddila amsalakum. iya, jadi ya memang harus jadi Bapak di sini harokat ya, harokat itu sering ketukar. Iya. Jadi nanti konsentrasi pertama di harokat ya. Di harokat itu jangan sampai keliru ya, di harokat pertama Bapak yang harus Bapak konsentrasi. Yang kedua yaitu di lin. Ya, lin itu jangan ditahan. Contoh seperti kalimat syai'in nukur. Jadi jangan syai'in nukur, jangan ya. Nah, nanti di murojaah terus ya untuk ini. Jadi di sini alhamdulillah untuk mempraktekkan nun sukun atau tan bertemu nunnya udah bisa ya. Tinggal kaidah-kaidah yang lain itu yang melengkapi. Itu nanti terus dilatih dan di murojaah ya, diulang-ulang terus. Ya, alhamdulillah, enggak apa-apa. Ya, nanti boleh lanjut ke ini yang nun sukun atau tanwin bertemu mim. Ya, sebelum kita lanjut ke nun sukun atau tanwin bertemu mim, ya, coba di murojaah ini dulu sedikit, coba. Ayyadrib. Nah, ini keliru. Jadi harus ditempo, Pak. Ayyadrib. Nah, gitu. Ayyadrib. Ayyadrib. Nah, jangan dipal-palan. Ayyadrib. Ayyadrib. Iya, jadi bot jangan dikol-kola. Terus ini. May ya'mal. Terus May yakul. panjang. May yakul. Oke ya. Nah, ingat ini jangan yang sudah kita lewati jangan dilupakan ya. Ya, terus di murojaah terus. Nah, nanti untuk pertemuan yang akan datang ini kita murojaah terus. Boleh baca langsung di yang halaman 37 yang bawah. Ya, insyaallah. Ya, cukup. Ya. Ini. Oh, ini. Ya, nanti di murojaah aja ya. Masih. Berikutnya Pak Yudi udah baca Al-Quran ya? Al-Quran, Pak Rendra juga sama. Udah Al-Quran. Ya, Pak Yudi dulu. Ya, silakan Pak Yudi. Alhamdulillah, yang lain bisa simak bareng-bareng ya. Surah Al-Qalam ya. Surah Al-Qalam ya. Ke 565. Ayat yang keberapa? Ke 20. Ayat ke-20. Ke 21 sekarang. Sekarang 21. Iya. Padahal dibuka ya ayat yang ke-21 ya. Padahal. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين
طائفتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها Nah, jadi kalau dimulai dari itu kurang tepat ya. Nah, maka diulang lagi aja, diulang lagi. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين Ingat ya, huruf qaf nggak boleh keluar udara. Muttaqina. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Alhamdulillah, barakallahu. Ya, jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Kalau kita memulai dari atau ibtida dari huruf jar, itu kemungkinan masih ada keterkaitan makna dari sebelumnya ya. Jadi kalimat minha. Ya, maka kalau kita mau wasal atau kita mau ibtida bisa langsung dari inna ila rabbina raghibun. Nah, dari situ aja. Ya, karena di situ menunjukkan bahwasanya itu lebih tepat ya. Terus berikutnya alhamdulillah kita insyaallah itu ya cukup situ aja.
Bagus. Barakallahu fiik. Ya. Ya, Pak Rendra, silakan, Pak Rendra. Ya, sekarang masuk surat Naziat An-Nazi'at. 17. Ya, surah An-Nazi'at ayat yang ke-17. Halaman 584. Padahal Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, jadi begini Pak ya, antara A dengan Au itu seakan beda. Au, Au. Jadi jangan terkesan Au, jangan ya, jangan gitu ya. Tapi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Sekali lagi. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, jadi qalqalah ditampakkan ya. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ayo. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Nah, konsentrasi di kalimat ana itu tidak boleh dipanjangkan, Pak. Dia lihat di situ ada bulatan ya. Itu namanya sifrul mustatil. Nggak boleh ketika di wasol itu nggak boleh dipanjangkan, kecuali di wakof. Kalau misal kita wakof panjang, faqala ana. Tapi kalau kita wasol maka dia jadi pendek, jadi nggak berfungsi. Faqala ana rabbukumul a'la. Ayo lagi. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Sekali lagi ulang. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, ingat ya, harus ditempo. Liman yakhsha. Ulang. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Sekali lagi. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Ya, perlu kita ingat bahwasanya hamzah itu huruf yang tipis. Jadi yang jangan menebalkan huruf yang tipis. Yang wal arda.
Iya, jadi wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda. Jadi jangan wal arda, jangan, tapi arda. Wal arda ba'da dzalika dahaha. wal ardo Wal arda, wal ardo ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha ya, arsaha. Arsaha, huruf ro-nya tebal. A-nya tipis. Wal jibala arsaha. wal jibala arsaha Terus mata'an lakum wa li'an'amikum. sekali lagi. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Baik, barakallahu sampai sini. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak begini, lebih konsentrasi kepada huruf yang tebal dan huruf yang tipis. Gitu. Jadi jangan menebalkan huruf yang tebal karena sebelahnya ada huruf yang tebal gitu. Iya, jangan menipiskan juga huruf yang seharusnya tebal begitu. Jadi harus konsentrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, di faqala ana ya. Ingat ya, jadi ada setiap kalimat ana itu harus dibaca pendek. Tuh. Jangan dibaca panjang. Itu semua itu ya biasanya. Semua kalimat anak. Semua ya. Semua yang bermakna aku ya. Jadi ana yang bermakna aku ya, saya ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kalimat ana yang bermakna aku itu tidak boleh dipanjangkan. Ya, walaupun secara tulisan dia begitu. Ini yang dia masuk ke dalam kaidah al-huruful lati tuktab wala tuntab. Ya, jadi huruf-huruf yang ditulis tapi tidak diucapkan. Ini dia ditulis tapi dia tidak diucap. Ya, mungkin itu saja Pak ya. Nanti boleh dilanjutkan ke ayat setelahnya Pak Kopi. Berikutnya silakan. Baik, sekarang surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 38. Ya, Al-Baqarah ayat 38 di halaman 7. Dan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ya, ingat huruf jim tidak boleh lemah ya. Nirrajim, jim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Ya. Kalau mau wakaf, faman tabi'a hudaya. Kalau mau wakaf di situ ya. Sekali lagi coba. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil
wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Ya, diulang lagi dari wala takunu awwala kafirin bih. ya. Jadi panjangnya minimal 4 harokat ya. Yang ada benderanya wala takunu awwala kafirin bih. Sekali lagi coba. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Konsentrasi di kalimat bil batil. Ya, baknya itu tipis ya, jangan dibaca bil batili, jangan. Tapi bil batili. Bil batili. Ya, jadi baknya tipis. Bil batili. Ya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sekali lagi. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, jadi huruf qaf jangan keluar udara. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ahsanta, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, sampai sini. Nah, coba ya, di sini yang sudah masuk ke ilmu tajwid ya, maka kita akan membiasakan untuk membahas ilmu tajwidnya ya. Ya, sambil kita praktekkan, masih ada 7 menit ya. Ya, coba. Ini pertanyaan ini kita pembahasan ini tentang ilmu tajwid ini kita berikan kepada Pak Yudi ya, pada Pak Capa ya, Pak Rendra yang sudah masuk ke ilmu tajwid ya. Coba di halaman ke-7 ini kita lihat di sini qulna biqu, di situ ada qul. Itu namanya lam apa? Coba. Ada yang tahu? Ya. Ini lam ini adalah lamul fi'li. Ya, lamul fi'li. Maka hukumnya dia izhar. Jadi qul. Qul. Jadi jelas dibaca lam, al. Qul. Ya, ini maka jangan sampai ini kita qol-qolah, jangan. Jangan juga kita ragu-ragu mengucapkan qulna, jangan. Tapi harus jelas, qul. Qulna biqu minha jami'a. Nah, itu namanya lamul fi'li ya. Lamul fi'li itu harus dia izhar, dia jelas. Terus qulna biqu. Di sini ada qulna biqu. Nah, di situ kan ada fathah setelahnya alif. Nah, coba kenapa tidak dibaca panjang? Coba. Hamzah wasol ya. Karena ada hamzah wasol. Bagus ya. Qulna biqu. Bagus. Kemudian qulna biqu
Coba lagi, Mas Jajang. Ini itu Biku apa ini? mat Mat apa? asli Mat asri ya, atau mat tobi'i. Panjangnya berapa harokat? 2 2. Nah, itu di depan kulnah bilku itu ada apa itu? Alif itu ada bulatan, apa itu namanya? sifir ya. Yes, sifrul mustadir. Sifrul mustadir. Coba Pak Rendra, sifrul mustadir ini fungsinya apa? Itu yang bulatan ini. Iya, yang ini. Qulnah biqu di ini. Ini ada sifrul mustadir nih di alif. Fungsinya apa itu? Itu apa namanya? Domir ya, domir adalah aku. Itu ya penambahan huruf tapi tidak diucapkan. Ya penambahan huruf ini. Ini namanya sifrul mustadir. Ini penambahan huruf nih, alifnya ini ditambahkan tapi tidak diucapkan atau tidak dianggap. Itu fungsi dari sifrul mustadir. Kemudian minha ya. Coba Pak Capa, apa ini? Min. Apa hukumnya? Minha. Ini dibaca dengan idhar. Jelas ya. Minha, itu idhar jelas. Ya. Masuk kepada idhar apa ini Pak Capa? Nun sukun setelahnya huruf di tenggorokan. Idhar halqi. Ya, idhar halqi. Jadi kalau ada nun sukun ya atau tanwin bertemu huruf yang ada di tenggorokan itu namanya idhar halqi. Ya, idhar halqi. Makanya harus dibaca jelas. Minha gitu, ya. Nah, kembali lagi Pak Yudi, minha itu apa hukumnya hanya? Mat tabi'i. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat, bagus. Kemudian jami apa Pak Yudi lagi? Mat tabi'i, ya bagus. Kalau kita wakaf jami'a, jadi apa itu hukumnya? Mat iwat, bagus. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Bagus. Ya, coba Pak Jajang. Misal kita wasol jami'an fa, jadi apa hukumnya? Bukan. Tanwin, ikhfa ya. Ikhfa apa? Ikhfa? Bukan. Ikhfa hakiki ya. Jadi kalau ikhfa itu kan ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki. Kalau ikhfa syafawi itu berkenaan dengan bibir. Kalau ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf setelahnya itu ya yang bukan berkaitan dengan bibir, maka itu ikhfa hakiki. Kemudian Pak Rendra, fa'imma apa Pak Rendra? Bukan. Fa'imma gunnah musyaddah. Jadi ini setiap mim dan nun yang bertasydid itu gunnah musyaddah. Iya. Jadi dia wajib untuk ditempo. Jadi wajib untuk ditempo. Tidak boleh hanya sekedar ditasydidkan saja, tapi harus ditempo. Itu wajib. Hukumnya wajib. Alhamdulillah. Ya. Fa'imma, ma-nya apa Pak Rendra masih? Mat apa? Mat alif.
mat 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 asli. Iya. Iya. Mat asli. Nama lain mat asli apa? Mat tobi'i. Bagus. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, mungkin cukup ini. Jadi kita bahas ilmu tajwidnya untuk memudahkan kita di dalam memahami. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Hukum kalau imam membaca surat yang salah, sudah. Kayak contoh, saya waktu itu saya ada imam tetap di masjid saya tuh. Bacanya memang sudah terpanjang terus. Udah dulu pada saat ada keanehan, saya mau handphone saat direkam. Nah, ternyata ada salah masuk di surat Hud, surat Hud ayat 117. Iya. Nah, itu ayat 117. ya. Di bagian apanya, Pak? Kan harusnya baca wama kana rabbuka liyuhlika. Nah, rabbukanya sama dia nggak dibaca saat. Langsung wama kana liyuhlika rabbuka. Iya Pak Desa. Jadi kadang-kadang lupa harokat itu dalam enggak patah di baca rumah gitu. Oh begitu. Baik, barakallahu fiik. Gimana satu kita sholat belakang di Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus ya. Jadi memang rukun di dalam sholat itu adalah surah Al-Fatihah. Ya, kalau surat-surat lain itu adalah sebagai pelengkap saja dan itu bukan bagian daripada rukun. Jadi kalau misalkan ada imam yang seperti ini yang sering melewati ayat ya, bahkan ayatnya Pak, sekaligus ayatnya kalau lupaan, kelongkap gitu. Kalau ini kan masih kata kan, masih kalimat gitu. Maka kalau misalkan dia sering lupa seperti itu ya kita cukup mengingatkan untuk lebih giat untuk memurojaah. Gitu, lebih giat untuk memurojaah. Karena kita bisa tegur secara halus. Ini saya pernah ya merekam suara ya saudara gitu kan. Ternyata saudara menghilangkan ini ya, nanti dia akan sadar, tahu kasih tahu aja untuk lebih giat untuk memurojaah. Terus kalau misalkan itu adalah tentu itu sebuah kesalahan, tetapi kalau itu tidak dilakukan dengan sengaja maka itu tidak menjadi tidak menjadi masalah ya, karena memang sifat manusia itu pelupa Pak ya. Ya tinggal kita ini aja berusaha untuk mengingatkannya untuk murojaah. Terus kalau bisa memang ada badan di masjid itu atau lembaga, ini bagian seksinya lah untuk murojaah gitu, untuk tasmi lah gitu. Jadi apa setiap pekan sekali untuk memurojaah hafalan para imam. Itu bagus kalau seperti itu. Iya. Jadi setiap para imam itu mereka kumpul untuk saling memurojaah hafalan. Ya, sambil disimak oleh yang lain, itu bagus ya. Ya, tujuannya biar tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Ya, namun bagaimana sikap kita kalau misalkan kita tahu nih memang suratnya misal familiar lah, surat yang sudah kita hafal, itu misal salah gitu. Terus dia baca terus saja tanpa berhenti, maka udah kita lepas saja, tidak usah kita tegur. Ya, jangan kita tegur, justru akan menambah masalah. Iya. Bukan memecahkan masalah, tapi malah menambah masalah. Ya, tinggal ini aja kita perintahkan untuk sering murojaah gitu. Ya, itu memang harusnya ada yang itu untuk saling tasmi, mendengarkan. Jadi di antara para imam itu ataupun orang-orang yang ditunjuk menjadi imam itu harus ada yang menegur, saling menegur. Gitu, saling mengingatkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus kalau gini,
kalau kita pas sholat di pertengahan kita lupa ini doma apa kasroh, terus kita pikir bukan kasroh nih, itu baiknya kita teruskan atau kita ganti ayat atau gimana? Ganti surat ya maksudnya. Ya, kalau kembali lagi bahwasanya lupa itu adalah tabiat manusia ya. Kalau kita lupa gitu, ya sudah kita lanjutkan saja ayatnya, nggak masalah. Iya, ya sambil kita ingat-ingat kembali. Kalau kita nggak bisa mengingat lagi ya sudah, nggak itu di luar kemampuan kita. Karena memang lupa, ya itu adalah hal yang wajar. Pernah sahabat yang mulia juga ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah baca Al-Fatihah itu sampai 2 kali. Ya, jadi baca Al-Fatihah habis Al-Fatihah lagi. Ya, sampai 2 kali bacanya. Itu wajar manusia. Ya, manusia itu lupa, memang sifatnya seperti itu. Ya. Kalau yang Al-Fatihahnya Itu salah itu gimana? Nah, kadang kan salah bahasa imamnya itu kan nggak ada imam tetap ya di masjid itu. Jadi siapa aja yang sekiranya kamu bisa jadi imam misalkan. Nah, kadang dari sekian banyak imam di sana itu ya ada surat Al-Fatihahnya aja, maksudnya itu panjang pendeknya aja ya salah gitu kan. Tadinya juga. Untuk kita gimana tuh kalau di belakangnya gitu? Ya, kalau surat Al-Fatihah ini termasuk rukun ya. Kalau misal tidak ada yang atau lahannya lahan jali ya, kesalahannya itu fatal, lahanun jali, maka tidak boleh jadi imam. Ya, tidak boleh menjadi imam. Ya, kecuali memang darurat di situ memang tidak ada seseorang yang lebih baik dari dia lah bacaannya. Semuanya jelek semua ya, misalkan, maka nggak apa-apa, darurat gitu ya, darurat. Tetapi ya tetap harus diusahakan untuk memilih seorang imam yang memang Al-Fatihahnya setidaknya lahnunnya khofi lah, jangan sampai lahnun jali ya. Iya ya, ini makanya dibutuhkan majelis ya, dibutuhkan majelis ilmu yang di situ akan mentahsinkan ataupun memberikan koreksi bagi para imam itu. Dan kita harus berlapang dada kalau misal para imam itu ikut di majelis, harus berlapang dada. Yang jadi masalah para imam itu ataupun orang-orang yang sudah terlanjur jadi imam itu kadang nggak mau ditegur. Ini yang jadi masalah. Ya solusinya bagi kita jamaah itu harus menyarankan untuk adanya kajian berkaitan dengan ilmu tajwid yang ustadznya itu mampu untuk memberikan pengaruh bagi jamaah. Nah, nanti jamaah itu sendiri yang akan berpikir. Kemudian nanti usahakan di DKM-nya itu membuat semacam rencana untuk bisa memperbaiki bacaan begitu. Jadi nanti insya Allah kalau ada ustadz lah yang dimuliakan lah di situ yang bisa memperbaiki mereka, mungkin imam itu bisa terpengaruh juga gitu. Ya, artinya dia mau rujuk gitu. Itu lebih baik. Kalau kita kan ibaratnya mungkin dari usia ataupun dari pengalaman kita masih di bawah ini. Jadi nggak bisa memberikan pengaruh. Nah, kalau mungkin ada ustadz yang ini bisa memberikan pengaruh, maka itu lebih baik, ya. Jadi ya seperti itulah, ya. Kembali lagi bahwasanya ini memang yang ada terjadi di lapangan kita seperti itu. Banyak yang orang itu nggak mau ditegur, ya. Nah itu. Iya. Iya, ya nggak apa-apa sesekali untuk memberikan mereka pemahaman. Ya, tapi ini memang masalah, ya. Ada anak punya teman ya, alhamdulillah udah ngaji sama anak itu di majelis itu udah sekarang dan aktif terus, ya.
sampai kurang lebih sampai sekarang itu sekitar 7 tahun lah sama anak ya, ikut sama anak, alhamdulillah. Dan sekarang hafalannya udah banyak, alhamdulillah. Nah, itu di masjid itu setiap kali dia jadi imam itu marah-marah itu, DKM-nya itu marah-marah. Iya, iya. Padahal dari segi bacaan udah bagus. Ini cuma karena manhaj saja, karena manhaj. Iya, bukan masalah itu juga sebenarnya. Ya bukan masalah itu juga. Apa namanya, fanatik lah. Iya, imamnya itu di situ yang sering jadi imam itu terlalu fanatik. Ya, ya mohon maaf ya, dia punya ini tertentu lah, golongan tertentu lah gitu. Jadi nggak ngasih jadi imam yang ya dari dia itu nggak ngasih. Makanya pernah betul-betul diboikot lah itu, yang itu diboikot, nggak boleh gitu. Padahal bagus, alhamdulillah. Ya tapi ya qadarullah seperti itulah. Dan itu memang dakwah memang seperti itu. Kita tidak harus frontal. Dengan ini juga nanti orang yang cerdas akan tahu, orang yang ingin mendapat hidayah akan tahu. Tapi qadarullah nih, itu sudah bertahun-tahun, sudah lama, itu ada yang tadinya imamnya itu keras karena dia sekarang udah tua, udah sakit-sakitan, sekarang malah menerima ini teman anak ini udah sakit-sakitan baru menerima, baru paham. Tapi ini muncul lagi generasi keduanya itu malah susah. Iya, lebih parah lagi, lebih parah. Nah, itulah seperti itu. Tapi kita ya tidak iya ya kita ajarkan kepada teman kita itu sabar gitu, jangan karena memang hidayah itu boleh jadi nanti muncul kita nggak tahu. Yang penting kita akhlak ya kita punya adab, kita punya etika di dalam bermuamalah dengan kaum muslimin ya tetap ya, ketika seseorang muslim itu mereka begitu, tapi mereka lebih utama daripada orang di luar Islam ya, lebih utama ya, walaupun mereka memusuhi kita ya, karena mereka juga menyembah Allah ya. Itu adalah nilai yang tertinggi yang bisa kita hargai ya, gitu, karena kita hakikatnya bersaudara gitu. Jadi kalau misalkan ada cekcok ya kita maklumi lah gitu ya. Allah. Nah, Ustaz, kalau kita ini kasusnya sama imam yang sekarang ini, jadi dia waktu zaman DKM-nya dua periode yang lalu itu nggak diterima imam itu ya kan, dia nyosor tetap mau jadi imam itu. Nah, akhirnya pas DKM yang baru ini benar-benar dia diterima. Nah, tapi dengan konsekuensi dia ketika nggak terima itu dia nggak sholat di situ kan, dia sholat di masjid kita. Ketika udah dibayar jadi imam, nanti itu di situ gimana namanya? Imam bayaran kan? Karena bayaran kan? Jadi imam karena dibayar kan? Dia kalau waktu sebelum PKM yang sekarang ini, dia nggak sholat di situ. Nah sekarang pas PKM-nya ganti, nah dia dijadikan imam dibayar, dia udah tidak sholat di sini. Gimana Ustaz? Itu dengan yang kasus yang tadi saya bacanya sering salah. Ya itu orangnya. Jadi kalau nggak dibayar dia nggak menjadi imam situ, dia keluar dari imam situ, dia tempat lain cari. Dan yang lain membayar dia. Gitu. Ya Allah alam ya. Kalau itu kan masalah hatinya ya. Tapi memang kalau misalkan DKM itu memberikan hadiah lah, semacam hadiah untuk orang yang menyiapkan waktunya untuk menjadi imam ya kan, muazin dan yang lainnya untuk kemaslahatan itu ya, itu ya
itu diperbolehkan gitu, karena dia menyiapkan waktunya di situ. Cuma kembali lagi kita nggak tahu ya masalah hati orang ya, masalah hati seseorang kita nggak tahu. Tuh. Ya kembali lagi ya tinggal itu saja, nanti kalau ada kekeliruan-kekeliruan yang tadi terjadi pada orang itu, ya tinggal ada majelis untuk mentahsin dan mengkoreksi yang sering dia lupa gitu. Ya kita berhusnuzon saja Pak, ya berbaik sangka lah. Ya. Memang kondisinya kita nggak bisa tunjuk sama imamnya begitu. Dulu zaman jadi ada tuh di situ kan lumayan lah maksudnya. Iya. Nah terus emang dulu itu dia itu orang nggak dipakai jadi imam. Karena memang mungkin panasnya atau ya ada waktu pernah cerita dia itu ibaratnya pernah ngasih tausiah bahwasanya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru itu nggak masalah. Selagi hatinya dia itu tidak itu loh, ibaratnya tidak benar-benar yakin mengucapkan itu. Nah itu dari awal setelah saya suka sama imam ini. Nah yang kedua ditambah dia sekarang dibayar lagi. Ya kalau saya dengar tuh per bulannya itu 2 juta sama 3 juta. Saya sampai tahu Pak, dia terus katanya sampai dia minta untuk dikontrakan rumah. Dicari lah kira kontrakan rumah. Iya dari situ. Yang paling bukan orang situ kan. Dan ketika bukan orang situ dia memang bukan di situ orangnya orang lain. Itu yang sampai sekarang saya kadang-kadang kalau di belakang dia itu gimana dia yang ikhlas banget. Sampai saya merekam itu ya pengen tahu mana sih bacaan ini karena sih dia bilang kan katanya hafid Quran ya kan, saya penasaran dong, terus saya bawa kan terus misalnya sekarang kalau apa namanya sholat Jumat jadi motif dibayar dulu Ustaz, dia kan udah diganti jadi 5 kali waktu dibayar juga. Jangan kalau pakai dana pribadi DKI nggak apa-apa, itu dana umat pakai encreng yang tiap Jumat itu dapat promo digajinya. Itu sampai saya apanya supaya di luar dan tadi banyak yang dari praktis semuanya orang yang tinggal di masjid tetap nggak mau kan, kalau udah disiapin kamar di masjid, punya rumah aja satu rumah di Montaki. Doain aja makasih. Itu saat itu kami juga ada alhamdulillah banyak ikhwan itu. Kita selalu baca masalah sih, kalau kami bicara masalah itu, kemudian biar saya sabarin aja nanti gitu. Yang paling parah ini TKM kita orang partai saat ya masalah itu. Terus berat juga orang partai yang megang TKM itu udah sudah dari anak. Beda nama saya, kalau dari Imam Cuman ini yang saya bingungnya di rumah bos itu nggak sholat di situ, takut diomongin ya kan soalnya ada nanti dia suka nggak terima. Ya kita hidup di dunia nyata Pak ya. Semua merasakan yang Bapak rasakan. Iya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya. Udah asar ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.